Halo guys, kembali lagi bersama Afif Vlog. Assalamualaikum, halo bestie, welcome back to YouTube channel. Oke, video kali ini santai saja ya, cuma berbincang-bincang mengenai pengalamanku terpapar virus COVID-19. Nah, di sini aku menceritakan apa sih aktivitasku, apa yang aku rasain selama isolasi mandiri hampir sebulan itu kayak gimana. Kayak aku udah ngelis daftarnya aktivitas atau hal yang aku rasain selama 1 bulan itu seperti apa. Nah, yang pertama aku mulai bergejala itu tanggal 3 Juli. Nah, 3 Juli itu aku merasakan kayak pusing di kepala, itu benar-benar pusing selama satu hari. Nah, ditambah hari kedua tanggal 4 itu aku ditambah panas benar-benar panas, dan itu pun kayaknya mereda itu baru keesokan meredanya itu baru malam harinya. Nah, besoknya itu kan kesini aku udah mulai tidur tuh. Nah, keesokan harinya hari ketiga tanggal 5 Juli itu aku tuh merasakan kayak tenggorokan tuh bener-bener nggak enak banget gitu loh, kayak kering gimana gitu. Itu kayak kalian rasain itu kayak pas terserang virus flu itu loh. Nah, kayak gitu sih. Terus posisinya itu kan aku udah bergejala kayak gitu ya selama 3 hari. Nah, pas hari pertamanya itu kan takut menularkan ke dua orang tuaku atau keluarga yang ada di rumah, karena posisinya itu ada ayah, ibu, sama keponakan pembantunya ya, rewangnya untuk bantu keponakanku ini. Nah, takutnya nularin 4 orang ini. Nah, akhirnya aku berinisiatif, keputusan di tanganku, karena posisinya itu juga aku sama kedua orang tua itu berdebat gitu loh, akankah pindah ke sana atau enggak, karena takutnya di sana itu aku enggak juga ponakan kayak gitu. Nah, akhirnya keputusan kan di tanganku, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke rumah aku. Nah, posisinya pindah itu udah mulai hari pertama sih, malamnya aku dijemput kakakku. Oke, mulai tanggal 5 ya, kan posisinya 3 hari itu aku udah mulai bergejala ya. Nah, tanggal 5 itu posisinya aku kan uas kayak mengerjakan uas. Aku bener-bener ngeforsir tenagaku dan pikiranku untuk ngerjain uas itu selama 1 hari full. Aku bahkan begadang malam hari itu. Nah, paginya atau hari keberapa tuh 5 tanggal 6 itu aku mulai memunculkan kayak bergejala pilek itu di hidung, itu bener-bener nggak enak banget. Udah pokoknya intinya pilek. Nah, keesokan harinya karena itu keesokan harinya itu pilek masih ada. Nah, akhirnya aku coba tuh tanggal berapa, tanggal 7 ding. Nah, tanggal 7 itu aku coba aktivitas kayak mencuci baju. Itu ternyata siangnya atau aku pas posisi mencuci baju udah ngeringkan itu aku bener-bener lemas. Kayak kalian pernah ngerasain pingsan gak? Nah, itu yang aku rasain, dikali bener-bener lemas, kayak dingin gimana gitu, kayak gitulah. Nah, akhirnya timbang aku memperparah keadaan tubuhku, akhirnya aku berinisiatif lagi sih kalau kayak gitu, istirahat untuk tidur. Aku bayangin kalau misalnya aku nggak tidur itu bener, aku nggak tahu kayak gimana sih. Nah, akhirnya tanggal 7/8 itu aku udah bergejala parah sih COVID. Maksudnya parah, ini kan sisiku aku gejala ringan ya. Siap parah itu bener-bener aku
bisa ngata-ngatain sih cicilan itu. Nah akhirnya tanggal 9 kan udah parah kan, udah batuk isinya udah muncul sih, batuk, pilek, lemes itu udah muncul semua. Nah 9 Julinya aku otomatis swab lah. Swab itu sebelumnya didaftarin dari bidan desa. Nah aku swab, setelah swab kan akhirnya udah pulang tuh kembali ke rumah. Posisinya hasilnya itu ditunggu 1 jam atau 30 menit kan, tapi itu keluarnya sore hari diumumkan dari bidan desa itu ternyata hasilnya itu positif atau reaktif semua. Oh ya, yang swab ini sebenarnya keluargaku yang ada di rumah sama aku tok, karena kakakku itu udah swab sebelumnya. Nah ternyata hasilnya negatif, otomatis aku malamnya itu diantar pulang, enggak diantar pulang sih, aku naik Grab untuk pulang karena di situ nggak ada motor kan, adanya mobil, biar nggak kebawa-bawa udah aku Grab aja. Kasian ya, maaf ya Grab yang aku tumpangin kemarin. Akhirnya aku kembali ke rumah dan itu pun semua mengadakan isolasi mandiri sampai masa isolasi selesai. Nah habis itu tanggal berapa nih, 9 Juli. 9 Juli habis swab itu kan aku nggak bisa benar-benar bukan nggak bisa membau ya, mulai nggak membau tanggal 9 Juli setelah swab. Habis nggak tahu sih ini karena dicolok bagian itu atau enggak, aku nggak tahu, pokoknya benar-benar aku mulai nggak bisa membau. Pas saat mandi itu sabun pun biasanya aku sensitif bau kan, itu benar-benar nggak bisa bau, udah mulai nggak bisa sih, kayak samar-samar, kok ini samar-samar, udah nggak bisa ya. Oke, udahlah, aku nggak boleh panik sih sebenarnya, tapi itu aku panik sih. Nah tanggal 10 besokan dirinya aku itu ternyata yang kemarin samar-samar ternyata aku nggak bisa membau bener, berarti aku udah terpapar COVID, nggak bisa membau. Dan malam harinya 13 Juli itu kan selama proses kan itu sebelum 13 kan 10, 11, 12, nah 3 hari itu aku nggak bisa membau. Posisinya tanggal 13 itu hari keberapa itu aku udah mulai kayak sama-sama membau. Itu alhamdulillah, karena aku setiap kali mandi aku mencoba kayak berlatih mencium, takutnya kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa membau secara total. Aku nggak tahu sih, aku berinisiatif latihan aja mencium membau kayak gitu. Nah kan 13 itu udah mulai membau kan kalau aku. Nah tanggal 14 Juli kan ini pas kemarin barenganku swab itu sebenarnya ayahku nggak negatif nggak positif, tetapi kayak negatif. Nah pada 14 Juli karena kemarin malamnya itu bergejala ayahku, makanya beliau swab dan dinyatakan positif. Akhirnya kan untuk masa isolasinya kita semua di keluarga itu nambah 2 minggu. Nah, akhirnya kita selesainya ya bareng ayahku. Nah karena dinyatakan positif, posisinya untuk keadaanku sendiri itu mulai baik, mulai kayak indera penciumanku mulai bisa membau. Dan tanggal 15 keesokan harinya itu juga udah bisa membau secara normal. Kalau aku berarti itu benar-benar nggak membau aku 4-3 hari, karena kan sebelumnya aku udah mulai nggak membau kan. Paling lama sih kalau aku nggak bisa membau sembuhnya itu biasanya lumayan lama. Nah untuk 15 sampai 27 itu kan aku mulai aktivitas secara normal ya, untuk akunya aktivitas secara normal, ulanganku UASku udah selesai. Terus aku kan kayak apa UASku udah selesai, aku lupa, pokoknya antara masa-masa itu aku bisa aktivitas biasanya. Bahkan aku udah kayak planning ini harus ngapain kayak gitu. Nah pas tanggal 27 kan itu udah selesai masa isolasi mandiri itu kan, itu juga
juga udah selesai masa isolasi dari ayahku, karena kan aku sama ibu kan ikut masa isolasi ayahku kan harinya. Nah tanggal 27 itu biar mantep pada diri kita, akhirnya kita berinisiatif untuk swab antigen secara pribadi. Kenapa sih kok? Jadi karena kan dari bidan desa itu kita udah nggak dapat swab antigen maupun PCR. Nah karena nggak dapat, akhirnya kita isolasi mandiri. Kita swab antigen itu secara pribadi di Rumah Sakit Muhammadiyah di Ajumenangun, kalau kalian tahu, kalau kalian di rumah daerah Pacitan. Nah hasilnya kita kan nunggu di sana 30 menit kan. Nah itu nggak sampai 30 menit malah, itu ternyata hasilnya alhamdulillah negatif. Ya udah kita pulang ke rumah. Akhirnya tanggal 28 Juli itu kita udah mulai bisa keluar rumah, bahkan ibuku itu udah mulai bekerja kembali. Nah tapi untuk aku sih, karena takutnya, aku sebenarnya nggak terlalu yakin di antigen ya, karena kan posisinya takutnya antigen negatif PCR positif sama sih. Nah akhirnya aku kalau keluar rumah itu benar-benar yang penting aja sih. Nah akhirnya kan ada perasaan kayak gitu, jadi kakakku kayak mengajukan tes lagi itu dengan tes antibody pas tanggal 30. Nah 30 itu aku antibody, tes antibody itu secara mandiri. Kalian bisa beli online sih, aku beli itu di online shop ya pokoknya. Itu bisa sih, kalian bisa beli di situ. Nah kalian juga bisa ngecek sendiri. Aku kesini tanggal 30 Juli itu ngecek sendiri. Aku ngecek sendiri pas aku sendiri juga. Nah sebenarnya ibuku juga udah ngecek itu hasilnya. Dan kayak itu kan di antigen kan ada C, IgG sama IgM. Nah itu posisinya ibuku yang masih ya dikatakan positif semua sih, masih ada. Nah sedangkan hasil aku jelasin hasilku ya. Nah hasil aku itu C-nya itu CGG itu masih ada, maksudnya masih tandanya dari biru ke merah itu masih ada, dan IgM ku juga masih ada sih, bisa dikatakan masih ada, karena kayak lamuk-lamuk kalau PCC-nya itu masih terlihat si perubahan warna merah, jadi masih banyak kan gitu. Kalau kalian ingin tahu interpretasi dari hasilnya itu IgG sama IgM sih yang kita lihat itu, kalian bisa search di Google, banyak sih itu interpretasi atau hasil dari penjelasan tersebut. Kalau hasilku kayak gitu sih IgM. Nah aku jelasin secara kesimpulannya sendiri ya. Nah IgM kita mulai dari C itu kita cek tuh kan masih ada, maksudnya masih ada itu garisnya itu kan merah warnanya. Nah itu berarti C itu menandakan hasil dimana dia itu dinyatakan valid atau enggak. Nah sedangkan IgM itu antibodi yang dibentuk dari virus yang pernah kita alami secara lampau, udah ada secara lampau, itu masih menularkan kepada orang lain. Harusnya kalau negatif itu si tanda merahnya di dalam tes itu nggak ada, sedangkan aku masih ada sedikit sih. Nah kayak lamuk-lamuk. Terus yang IgG itu antibodi dimana dia tuh membentuk antibodi yang dari virus corona itu mulai dari masa pemulihan, intinya dia tuh antibodi yang dibentuk udah ke tingkat masa pemulihan, ke tingkat masa pemulihan, iya benar, ke tingkat masa pemulihan. Nah itu tuh lebih kayak antibodi kita udah mempunyai imun kuat untuk menonaktifkan virus corona itu sih. Nah untuk menghilangkan si IgG antibodi itu kan secara benar-benar hilang si virus yang ada di imun kita tuh membutuhkan waktu lama sih sebenarnya kalau saya search di Google.
itu selama, kalau nggak salah ya, itu selama 2-3 bulanan gitu menghilangkan itu. Nah, untuk hari selanjutnya karena kan masih ada kan itu garisnya, nah itu aku tetap mengadakan tes setiap minggu, kemungkinan ya harusnya setiap minggu, enggak sih, 2 minggu sekali. Kalian kalau misalnya udah sembuh, kalian bisa tes antibody selama 2 minggu sekali. Itu biar kayak mengecek antibody kita itu bagaimana sih sebenarnya. Kalau tes antibody itu nggak sebagai patokan kalau nggak salah, cuma kayak penelitian sejauh mana sih antibody kita terhadap virus itu, karena kan itu diambil dari sampel darah kan. Bisa jadi virus yang ada di antibody kita kan udah menghilang, atau dia masih ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngecek apakah itu masih ada enggak, itu aku saranin kalian ngecek virus tes PCR ya, tes PCR itu cara pribadi biar mengetahui apakah virus itu masih ada atau enggak. Menurutku itu paling efektif sih kalau menurutku, maaf kalau jika salah ya. Nah, selanjutnya itu kan udah aktivitasku selama hampir 1 bulanan lah, hitung dari bulan awal sampai bulan akhir. Ini pun aku hari ini kan tanggal berapa nih, aku nggak tidur, tanggal 1 Agustus kan, udah mulai 1 Agustus ini aku rencana mau cek, tapi nggak tahu nantinya ya, tergantung alatnya masih ada atau enggak. Nah, nanti aku cek bagaimana hasilnya, nanti aku perlihatkan posisinya pas aku ngedit aja ya, soalnya kan belum bisa ngecek. Aku dan jelasin bagaimana IgM-C itu ke video ini. Kalian kalau kurang paham juga kalian bisa search di Google, itu banyak penjelasannya. Nah, terus selanjutnya itu ada tipsnya agar kalian sembuh dari COVID-19 dan sama isolasi. Yang pertama itu kalian itu kalau misalnya udah terdiagnosa sama virus COVID-19, positif COVID, itu kalian jangan panik, jangan takut. Nah, kalau misalnya belum terdiagnosa terus ada gejala itu, kalian mending cek aja sih, cek ya minimal antigen lah, untuk kayak kamu mengetahui apakah kamu reaktif atau enggak. Yang itu sih pentingnya, karena kalau nggak kayak gitu kalian nggak tahu kalau tiba-tiba kalian udah parah di COVID ya, akunya kayak gitu. Yang kedua, kalian harus banyak makan yang mengandung protein yang bisa mengganti sel-sel darah kita yang rusak, ataupun kita bisa membantu sel darah kita itu menyerang virus. Intinya makan yang berhasil. Yang ketiga itu psikis kalian atau mental kalian jangan jatuh. Nah, kalau kalian jatuh di psikisnya mental, itu bakal menghambat penyembuhan. Karena kan kalau misalnya di hari selama misal ya 3 minggu kan isoman, pasti merasakan kayak bosan, capek, kok lama. Nah, itu kalian pikiran kayak gitu harus hilang, karena benar-benar bisa menghambat sih kan. Pas posisi kalian kayak gitu kan, kamu meluapkan emosi atau kayak bisa menurunkan lah intinya. 3 itu sih hal terpenting menurut aku. Nah, ini karena durasinya udah hampir 19 menit kan, jadi aku akhirin di sini dulu. Ini juga udah jam 11:30, kelihatan nggak? 11:30. Ini udah hampir di home, makanya aku akhirin di sini dulu. Kalau kalian pengen aku kasih link untuk beli tes kayak antibody, antigen, kalian bisa komen di bawah, nanti aku kirimkan linknya. Nanti kalian kalau tanya-tanya bagaimana aktivitas yang lain juga bisa di bawah. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.